di keeping, terus ready show, bisa dapat piala. Alhamdulillah ikan itu langsung laku di arena. Kalau piala ini, waduh berapa ya? 500 piala saat ini ya kemungkinan lebih. Saya juga pakai kristal bio, pakai oyster juga. Jadi menyesuaikan aja sih Pak. Salam koi lovers, salam persahabatan untuk penghobi koi se-Nusantara. Di arena koi show kita tidak asing lagi. Mas Agus ini merupakan salah satu handling sekaligus keeping ya, atau kiper ikan koi yang sudah tidak diragukan kembali dalam kontes ya ikan koi tingkat nasional. Dan bisa kita lihat sekarang di tempatnya Mas Agus ini adalah merupakan salah satu sarana, salah satu tempat lah. Masih ada tempat-tempat yang lain. Yeah. Nah, kita akan menggali informasi lebih jauh lagi bagaimana Mas Agus merawat ikan koi sehingga sejauh ini dia mendapatkan banyak penghargaan atau piala. Bisa diperkenalkan dulu Mas Agus nama lengkapnya sama alamat. Perkenalkan, nama saya Agus Susanto. Alamat saya di Desa Paron, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Mas Agus, tertarik ikan kontes itu awal mulanya seperti apa nih Mas Agus? Sebenarnya hanya sebagai hobi saja. Mungkin karena pergaulan sama teman-teman, tahu tentang dunia show ikan itu seperti apa. Akhirnya juga coba-cobalah pertamanya itu. Karena ikan-ikan di sini kan kata teman-teman, wah Mas Agus bisa keeping, coba diikutkan di show. Siapa tahu bisa bersaing kayak gitu. Tapi kan ada pertimbangannya tentunya, karena sebelum terjun ke koi secara total, Mas Agus kan juga sebagai kontraktor ya. Awalnya juga kerja ikut orang saya, ikut kontraktor. Kerjanya kan sering luar kota, otomatis di saat pulang ke rumah cari hobi yang bisa untuk menenangkan pikiran lah, ibaratnya jauh dari kata pekerjaan seperti itu. Jadi pertama di burung pertamanya Pak, pertama di burung. Coba main di ikan koi, dan sampai sekarang ini malah jatuh cintanya di ikan koi, karena koi itu memang luas, bukan hanya sekedar kita melihara ikan aja. Ternyata di luar itu ada dunia kontes ikan yang menurut saya itu kalau kita cari temen itu luar biasa enak gitu loh. Mudah ya, silaturahminya itu betul. Lebih luas ya. Jadi silaturahmi memang lebih luas. Terus sejauh ini sudah ada berapa kontes yang diikuti mulai tahun 2017 ya? Saya main show itu awalnya di 2021. Kenal koi itu di 2019 akhir, 2020 belajar keeping ikan, 2021 coba terjun di dunia show. Tuh, ternyata bisa bertahan sampai sekarang. Berapa kali ikut show itu sudah berapa kali ya? Udah banyak Pak Nur. Nggak bisa dihitung lagi. Iya, mulai 2021 awal saya sampai sekarang. Alhamdulillah setiap event bisa hadir. Tapi mulai dari awal 2021 ikut show itu, apakah sudah ada ikan yang menang pada waktu itu, Mas Agus? Saya pertama kali show itu tidak langsung diikut koi show tingkat nasional, tapi labber. Jadi menyesuaikan kapasitas lah. Masih belajar, coba di labber. Kalau nggak salah itu labber di Jogja. Saya bawa 6-7 ekor ikan. Alhamdulillah pulang dapat 1 piala itu. Alhamdulillah ya senangnya luar biasa, karena meliharanya itu dari ikan bahan, di keeping, terus ready show, bisa dapat piala. Alhamdulillah ikan itu langsung laku di arena. Ya awal mulanya main show di situ saya. Kalau jumlah piala sekarang lebih banyak lagi ya, nggak bisa lagi. Kalau piala ini, waduh berapa ya? Nggak saya hitung sih Pak Nur. Tapi kalau 500 piala saat ini ya kemungkinan lebih, karena di akhir tahun kemarin itu kurang lebih 500. Belum ditambahkan tahun-tahun sebelumnya ya? Ya. Ini tentunya dari penonton mata koi sendiri kan, utamanya penghobi awal pasti bertanya, apa sih yang membedakan ikan koi untuk kontes sama ikan koi yang dikoleksi di rumah-rumah? Kalau menurut saya pribadi sih, memang ikan yang diikutkan di show itu memang lebih kompleks Pak Nur. Dari segi kualitas warna, iya. Terus proporsional bodinya, iya.
juga pattern. Jadi kadangkala itu kalau kita punya ikan bagus tapi patternnya agak kurang, nanti dimainkan di show itu jadi nilai minus ya repot. Kadangkala ya itu yang kita jadikan sebagai penghias kolam aja, hobi di untuk sarana hobi di rumah aja. Tapi kalau yang untuk diikut sertakan di show memang lebih kompleks dan perawatannya pun juga berbeda. Nah, apa yang membedakan kira-kira Mas? Mungkin dari aspek sarana dulu deh. Kalau sarana sih, kalau saya pribadi di jaring suai ini tempat itu disesuaikan dengan size ikan Pak Nur. Karena tidak mungkin kita size ikan kecil kita taruh di kolam filter, yang kita takutkan nanti ikan overgrow. Nah, jadi kualitasnya akan berkurang. Jadi size ikan mungkin 12-15 sementara ditaruh di akuarium. Iya. Nanti kalau size 20 sampai 35 bisa ditaruh di bak atau di fat. Nanti kalau up to 35 bisa di kolam filter, seperti itu Pak Nur. Seperti itu. Ya, karena perlakuannya pun juga berbeda. Bak-bak itu saya sering memperlakukan ganti air. Saya setiap hari. Setiap hari ya. Setiap hari karena kebanyakan kalau di fat atau di akuarium itu kan sistem filtrasinya kan tidak begitu bagus. Jadi jangan sampai nanti ada bom amonia. Jadi saya ganti air setiap hari. Juga selain itu untuk membuat si ikan itu lebih daya tahan tubuhnya itu lebih bagus apabila nanti adaptasi di air-air baru di setiap event show. Kalau untuk filter sendiri ada perbedaan untuk ikan tertentu ya, misalnya ikan besar atau mungkin banyak di sini kan kinrin gitu ya. Mungkin ada perbedaan dengan jenis ikan yang lain atau ukuran yang berbeda. Kalau sistem filtrasi itu kalau saya sih sederhana aja Pak Nur. Kalau sama untuk akuarium atau di bak atau vat seperti ini, ya seperti di depan kita ini ya. Ya. Itu juga menentukan ikan apa yang kita keeping di situ. Jadi ini saya pakai yang saya keeping ikan sowa sama siro ginrin. Itu saya hanya pakai medianya itu hanya pakai biologis saja, seperti kulit tiram, oyster. Oyster ya. Ya, karena kan oyster ini kan bagus untuk penstabil pH sama banyak mineral di situlah, terutama kalsium. Iya. Terus kalau untuk koi yang besar? Kalau di kolam filter ini lebih kompleks, karena sirkulasinya kan lebih besar. Jadi ada beberapa media yang saya pakai, ada sikat, brush itu, ada biobol, ada jaring nelayan. Saya juga pakai kristal bio, pakai oyster juga. Jadi menyesuaikan aja sih Pak. Kalau kembali ke spesialisasinya Mas Agus ya, kinrin ya. Ini kan ada kinrin siro sama sowa ya. Mungkin ada treatment khusus supaya kinrinnya kelihatan. Kalau orang itu mengkilatnya itu bercahaya gitu. Jadi begini Pak Nur. Saya dari awal main koi itu, kenal koi itu, semua jenis saya pelihara. Dan kebetulan di tempat saya ini tuh ikan jenis lain selain ginrin itu kurang bagus, kurang maksimal lah. Ternyata cocoknya di sini hanya untuk ginrin sama doitsu. Kenapa kok seperti kelas gosanke atau sowasise atau sirosise atau apa itu di sini tidak pernah cocok, terutama di warna beni. Mungkin karena karakter airnya berbeda atau gimana, saya juga kurang paham, makanya saya fokus di situ saja. Tapi tidak ada penjelasan sampai sekarang, airnya saya cek kandungan mineralnya atau suhunya atau apa, itu tidak pernah ada. Kalau saya cek sih tidak pernah Pak Nur, main pengalaman saja sih. Ternyata di sini cocoknya untuk ginrin, dan ginrin pun alhamdulillah di sini sudah banyak menghasilkan ikan-ikan yang juara ya, termasuk doitsu juga. Kalau untuk pakan sendiri Mas, kira-kira apa yang diperlukan supaya semua potensi ikan itu bisa keluar? Pakan itu juga salah satu faktor pendukung utama Pak Nur, di lain air atau suhu tadi. Kalau yang saya prioritaskan di sini, tempat itu kena sinar matahari, paling enggak dia sehari bisa 5-6 jam lah. Terus diusahakan suhu airnya dingin, tapi dia kena sinar matahari itu cukup banyak. Faktor pertama itu. Yang kedua, kalau pakan itu faktor
utama juga. Jadi kalau utama, ya. pakan saya usahakan saya kasih yang terbaik. Dalam arti saya pakai pakan yang premium lah. Dan itu pakan pun itu enggak semua merek itu juga cocok. Jadi kita tes dulu. Untuk pakan grow saya pakai merek ini, pakan color pakai merek ini, pakan WG pakai merek ini. Saya coba ke ikan, sampai saya temukan yang cocok mana yang paling cocok. Alhamdulillah sampai sekarang saya sudah, kalau ikan siro ini cocoknya pakai pakan ini. Jadi kebanyakan saya pakai pakan impor kalau ikan so. Kalau untuk pakan grow kira-kira harganya berapa? Per 2 kilonya itu sekitar berapa? 400.000 nggak salah. 400.000 ya. Kalau pakan color Per kilonya 500. lebih mahal lagi. Kalau untuk bulky? Kalau bulky saya nggak pakai. Jadi bulky hanya ke pakan gur itu tadi. Oh, Pakan WG, kalau WG itu per 2 kilonya 400 juga. pengaruh bahan, maksudnya bahan ikan ya. Mungkin mengenai genetik dan bagaimana. Itu kalau menurut Mas Agus pengaruhnya untuk bahan akhirnya bisa menjadi ikan kontes juara itu sangat besar enggak? Atau semua pokok kelihatan menarik, pattern masuk atau gimana? Nah, kalau gen karakter ikan itu bahan ikan bagus itu sudah tidak bisa ditawar lagi itu. Jadi kalau ikan kecil bagus ya bagus. Jadi jarang sekali ikan kecil jelek, kualitas jelek ya besarnya kita buat main show untuk dapatkan kandidat piala itu bisa itu kemungkinannya sangat tipis. Sangat tipis ya. Kemungkinan ikannya masih tategoy atau masih burik lah, tapi kualitasnya bagus. Itu beda lagi Pak Nur. Beda lagi kalau memang ikannya itu udah masuk grade ikan jelek, itu tidak bisa dipaksakan. Kalau yang ikan bagus, pattern sejak awal kelihatan, biasanya kan pemula atau penghobi pemula mungkin sudah bisa melihat itu. Tapi kalau ikan burik berkualitas itu gimana? Cara menentukan Mas Agus? Istilahnya, ini bagus saya ambil gitu. Saya juga sudah beberapa kali mendapatkan ikan seperti itu dan bisa sampai dapat piala. Itu feeling itu juga tidak bisa dibohongi. Dari pengetahuan pengalaman sebelumnya ya. Ya, jadi memang kalau gindrin itu kita cari ya utamanya kualitas gindrinnya. Kualitas gindrinnya ini bagus atau tidak. Terus kualitas suminya nanti akan jadi bagus atau tidak. Kalau untuk pattern itu kita masih 50-50 lah. Kadangkala kecilnya jelek, gedenya bagus. Kadangkala kecilnya bagus, gedenya jelek. Untuk masalah pattern. Kalau pattern kan kita tidak bisa memprediksi. Nah, ikan-ikan yang sering dibawa kontes itu kan, kalau saya lihat taruhlah tahun 2020, 2021 ya. Itu kan sangat padat sekali. Nah, menghadapi tantangan ikan supaya nggak mudah sakit itu gimana? Atau perawatannya lah kalau sakit, atau kalau dari kontes gimana? Saya ada ada prosedur memang Pak Nur. Jadi alhamdulillah SOP sendiri ya? Iya, ada SOP sendiri. Alhamdulillah saya punya satu ikan itu menemani saya mulai 2021 dan sampai 2021 itu masih ukur 14 cm. Sekarang sudah ukur 60 BU. Alhamdulillah juga masih aktif ikut show. Itu pialanya juga sudah cukup banyak. Saya SOP-nya dari awal itu memang waktu puasa ikan. Kapan ikan itu mulai puasa. Jadi jangan dipaksakan terlalu mepet. Takutnya nanti di perjalanannya nanti si ikan itu mengeluarkan kotoran, jadi bom amonia. Nah, itu juga beresiko sekali. Itu untuk persiapan sih seperti itu. Tempat karantina di rumah juga harus dipersiapkan. Nanti kita pulang dari show, ikan sampai itu sudah ada tempat karantina yang disediakan. Itu kalau di rumah sih seperti itu. Saya nggak pakai obat-obatan kalau di rumah, hanya mungkin treatmentnya pakai garam aja. Tapi yang bikin riskan itu di arena, di fatnya arena. Di fat arena kan kita nggak tahu kebersihan fatnya seperti apa. Kebersihan air ya. Terus kualitas airnya seperti apa? Airnya nanti apakah dia steril atau enggak kan kita juga enggak tahu. Kita juga enggak bisa seudon ke panitia gitu loh. Karena panitia pasti punya prosedur juga. Iya, pasti punya uji lab juga. Jadi antisipasi saya itu kalau di arena itu saya pakai antibiotik. Di kolam terpalnya atau di kolam terpal. Jadi kalau di arena air di vat itu pasti saya pakai pompa. Saya jalankan muter, nanti saya kasih antibiotik. Ya biar
si ikan aman, airnya juga aman juga lah ibaratnya. Untuk mempertahankan kualitas ikan kontes selama di arena, supaya ikan yang dikonteskan bahasa mereka tidak ngedrop gitu. Ya, kalau ngedrop sih balik lagi ke perawatan di rumah. Oh, ada persiapan berarti? Ya, jadi kalau orang bilang itu, wah ikan tes mental dulu di arena. Sebenarnya tes mentalnya itu bukan di arena, tapi di rumah dulu. Menjelang berarti? Ya, jadi dipersiapkan di rumah. Kalau ikan ini memang karakternya ikan ngedrop, kita paksakan juga percuma. Jadi kalau di rumah itu kita treatment dulu. Ya salah satu caranya itu ganti air setiap hari. Ya. Seperti itu. Terus nanti di saat di arena, kita datangnya jangan mepet Pak Nur. Oh. Kita datang arena seumpama penjurian hari Sabtu pagi jam 10 lah, jam 9, jam 10 penjurian. Kita datangnya jam pagi. 6, jam 7 pagi. Tidak recommended ya? Kalau itu kurang bagus menurut saya. Karena ya kalau perjalanannya masih di dalam kota, show-nya di dalam kota itu tidak masalah. Tapi kalau kita mainnya ke kota lain ya, di daerah barat seperti besok ini mau ke Bogor, kita berangkatnya perjalanan kurang lebih 10 sampai 12 jam. Ikan capek di perjalanan. Ikan belum istirahat sudah di kantong show. Jadi ikan udah nyaman ya. Ya, kalau bisa datang itu paling enggak malam lah. Jadi malam sebelum penjurian, syukur-syukur sore sebelum penjurian sudah datang. Nanti setiap 6 jam sekali di treatment ganti air air yang di dalam vat itu tadi. Jadi ikan juga adaptasi dengan air tersebut. Berarti ada beberapa kali ganti air ya? Ya, kalau saya di arena biasanya per 6 jam Mbak Nur. Jadi baru datang, nanti saya apung dulu sekitar setengah jam, saya ganti oksigen. Nanti setelah ganti oksigen, nanti nunggu 3 jam baru ganti air. Ganti air, setelah itu nanti per 6 jam saya ganti air. Terus mungkin ada strategi khusus. Maksudnya strategi khusus itu di luar perawatan itu. Kalau itu pemetaannya harusnya sebelum show, Pak Nur. Sebelum show ya? Ya, kalau kita ngomong masalah juri, kita nggak bisa lari dari itu. Kalau ketemu juri ini, kita mau lari juga nggak bisa. Tetap itu. Tapi kan kita bisa lari itu, kita pemetaan lawan. Oh, besok ini main size ganjil apa genap. Terus, oh ternyata size ganjil. Saya punya kompetitor ikan milik si handlingnya ini bisa dibawa apa tidak? Oh dibawa ikan saya kira-kira kuat nggak untuk tarung dengan ikan itu? Sama ikan tersebut ya. Ya itu pemetaan itu harusnya ada di sebelum ada di rumah sebelum kita berangkat. Tapi kalau strategi khusus di arena itu kita lihat itu kita balik ke karakter ikan. Ikan ini kadangkala itu airnya terlalu tinggi itu enggak bisa kelihatan. Airnya rendah, ikannya nanti kelihatan lebih bagus. Itu strategi di packing aja sih kadangkala. Sama kita packing di awal atau di akhir. Itu kalau itu sih strateginya handler kayak itu. Jadi ikan ini pokok di kantong kita taruh di arena kita juri. Itu kalau di saya enggak ada strateginya memang. Iya. Si ikan ini harus di kantong lebih awal. Ini nanti mepet-mepet ketinggian air, nanti bentuk kantong. Mungkin Pak Nur kalau di arena kan ada yang di kantong bulat, ada yang seperti panjang, seperti itu. Ada yang agak penuh gitu. Ya, itu strategi handler itu. Terus penataan di arena itu juga pengaruh. Jadi kan kalau kita di arena itu target kita itu bukan juara dulu Pak Nur, tapi target kita tuh bagaimana ikan kita dilirik juri untuk dijadikan nominasi. Juri nanti ngambilnya ikan dari sebelah mana? Oh dari sebelah sini. Nanti kalau ditaruh di pinggir ikan ini akan nggak seberapa kelihatan. Ada pengaruhnya juga. Jadi gimana caranya ikan kita diambil juri untuk dijadikan kandidat juara. Jadi kadang-kadang teman-teman ada yang dikasih kantong besar itu kenapa? Itu biar jadi perhatian. Kenapa ikan ini kok dikasih kantong besar? Ternyata ikannya bagus. Jadi gimana caranya? Itu tadi juri bisa ngelirik ikan kita. Termasuk berarti strategi untuk menempel nomor barcode juga. Ya. Gitu. Kalau nomor barcode itu kadang-kadang ada yang dipotong. Itu juga masa kantong ikannya kecil, barcode-nya besar. Itu hanya mengoptimalkan pandangan aja. Terus sekarang ikan yang ada di sini nih Mas Agus, ini ikan Mas Agus semua atau ada yang punya owner yang lain? Kalau ikan yang show rata-rata milik owner.
Jadi ikan saya mungkin yang difilteran aja Pak Nur. Ya, terus Kalau sama yang- ikan-ikan bahan. Kalau ini kan So, ikan-ikan bahan itu rata-rata ikan saya. Karena saya beli ikan bahan, saya keeping, nanti kalau sudah ready biasanya saya jual. Dan juga nanti kebanyakan owner itu juga enggak mau repot. Repot, Ya. ya. Repotnya dalam arti dititipin di Mas Agus saja, nanti kalau sewaktu-waktu mau show tinggal bawa aja. Jadi enggak perlu kirim. Nah, itu kan nggak perlu karantina lagi dia. ya nggak butuh waktu yang cukup cukup menyita. Nah, cukup panjang ya. Iya, juga nanti biaya kirimnya kan juga lumayan. Kalau di sini kan udah, nanti kalau ikannya ready dimainkan, kalau enggak ya diistirahatkan. Seperti itu. Kalau menyebut kota, selama ini ownernya dari kota mana aja ini? Kalau owner yang paling banyak sementara ini dari Jember Pak Nur, terus Jakarta, Pati ada, terus Madiun, Ya. Semarang, sama Bali juga ada. Nah, untuk menentukan harga keeping, Kalau keeping sih tergantung size Pak Nur. Ukuran aja sih menentukan harga. Jadi 12 up to 12 sampai 15, nanti 20 sampai 25, up to 30 sampai 35 harganya udah beda-beda. Karena kan porsi makannya kan beda Pak Nur. ya. Yang beda kan cuma itu aja. Kalau perawatan sama. Tapi kalau dengan sarana yang selama ini ada, perawatan yang ada, terus pakan, kira-kira per bulan bisa disebut harganya? Ini ya repot ini. Berukuran repot ya. Jadi karena kan masalah nominal harga itu agak riskan Pak Nur. Oh, Karena iya. kan setiap keeper Handling ya, itu keeper. itu beda-beda. Heeh. Dan fasilitas didapatkan kan juga berbeda. Jadi kalau kita nanti sekian, nanti kalau kita apple to apple nanti nggak akan Nyambung ya. iya gitu loh. Berarti sangat fleksibel tergantung akad di awal ya. Ya, jadi nanti juga kalau tawar menawar mungkin biasanya ada Pak Nur. Kalau 1 ekor anggap aja 100.000. Kalau 3 ekor masa nggak ada kortingan, ya udahlah kalau 3 ekor harusnya kan 600.000, ya 500.000. Nah, jadi itu semua jadi dari akad juga sih Pak Nur. Heeh. Kita fleksibel aja. Handling, untuk harga handling? Handling juga sama, ada akad di situ. Heeh. Karena handling itu kita handling pasti berbeda, tapi selisihnya nggak begitu terpaut ya. jauh ya. Karena kadangkala itu ada yang ngasih handling murah, tapi nanti kalau dapat door prize atau dapat pembinaan nanti Diambil. dibagi atau diambil kan juga berbeda, tergantung akad lagi. Ganti pertanyaannya, kira-kira faktor yang membuat harganya berbeda apa? Taruhlah transportasi, Ya, case entry, ya. terus hadiah, Nah, piala diambil atau tidak, ya. apalagi? Jadi kalau saya itu yang menentukan perbedaan handling itu di akomodasi Pak Nur, sama vet ya, operasional lah. Karena Iya. akomodasi kan nanti akan dibebankan ke semua ikan, vet juga akan dibebankan ke semua ikan. Anggap aja saya bawa ikan 10 ekor, satu vet sewanya 1 juta, otomatis kan nanti dibagi rata. Jadi yang membedakan hanya kalau vet sih selisih mungkin persung nggak beda jauh antara 1 juta sampai 1.500.000, tapi yang membedakan kan akomodasi itu. Sejauh ini dengan pelayanan seperti itu ya kepada owner atau kepada ikan yang dihandling, usaha keeping, merawat ikan, handling itu menguntungkan nggak Mas Agus? Kalau bagi saya itu cukup menguntungkan Pak Nur, karena di dunia koi itu lahan bisnis ya, Ya. pendapatannya itu cukup luas. Anggap aja dari saya jual beli ikan, otomatis kan yang diharapkan dapat untung. Setelah dapat untung dijual beli ikan, kadangkala itu si owner minta Keeping. di keeping di sini. Ya. Saya dapat biaya keeping per bulan. Terus nanti kalau sudah ready show, Ya. ikan itu minta tolong di handlingkan untuk show. Ya. Berarti kan ada 3 keuntungan yang saya dapat. Berlapis ya. Iya, jadi kalau dibilang menguntungkan ya cukup menguntungkan. Tergantung kita bagaimana kita merawat para customer kita. Kita juga harus fleksibel. Kita nggak bisa terlalu di saat seperti ini, show lagi sepi, Pak harus turun karena nggak bisa seperti itu. Kita harus mengikuti customer. Kalau customer udah istirahat dulu ya kita istirahat dulu. Kita nggak bisa memaksakan. Terus satu lagi untuk harga tadi Mas, kan ada unsur jual beli juga. Ya, Selama ini ringnya berapa ini Mas Agus? kalau saya tuh kebanyakan malah jual ikan bahan Pak Nur. Saya jarang sekali jual ikan jadi. Itu kalau ring ikan saya 12 ke 15 ya sekitar 500 sampai 1,5 juta lah, tergantung kualitas ikan. Ikannya ya. Ya.
kadangkala ada satu ikan yang bagus, saya belinya juga harganya sudah tinggi, itu juga akan mengikuti juga. Tapi kalau ikan jadi yang pernah menang itu sampai tembus berapa Mas Agus? Kira-kira ukur berapa? Yang sudah piala ya minimal ya sekitar 2,5, 3 juta lah. Itu yang sudah piala. Tapi kalau masih coretan-coretan ya mungkin yang masih di bawah 2 juta lah, 1 sampai 2 juta. Nah, biasanya ada penghobi yang membeli dari Mas Agus gitu ya, ikan bahan atau mungkin ikan jadi yang bagus. Ya. Dengan perkiraan nanti bisa ikut kontes. Nah, ternyata setelah dipelihara malah rusak. Kadang-kadang ada keluhan seperti itu. Ya, nah, memang ini jawabannya Mas Agus gimana kira-kira? Untuk keeping itu kita ada ada akad di depan karena kita hanya merawat saja. Jadi resiko kematian itu memang kematian, sakit atau rusak itu balik lagi itu resiko ditanggung pemilik ikan. Pemilik ikan ya. Ya, kecuali kalau ikan beli bahan, ikannya ini jadinya rusak, itu juga balik lagi, itu juga resiko karena apa ya, kita nggak bisa menjamin ikan itu nanti akan jadi bagus enggak. Kalau pengen beli ikan bagus ya langsung beli ikan jadi gitu loh, langsung ikut show ya, ikut show. Tapi kalau ikan bahan ya memang harganya belum mahal, terus butuh proses ya. Nanti kalau jadi ya alhamdulillah, kalau nggak jadi ya mohon maaf. Kalau ada kematian seperti yang wajar, tidak disengaja, itu biasanya saya balikkan ke customer resikonya. Tapi kalau memang ikannya nggak sengaja saya pegang terus dia lompat mati, itu pasti itu kelalaian. Jadi kelalaian saya pasti ada pembicaraan lagi. Jadi lebih baik saya kehilangan nominal 1 ekor ikan daripada saya kehilangan customer. Jadi ibaratnya saya rugi di sini, insya Allah saya dapat keuntungan di tempat yang lain. Jangan sampai saya punya masalah dengan customer. Kalau masalah, karena dunia koi itu sempit Pak Nur. Iya. Pemainnya, ownernya, ya itu aja. Jadi kalau kita punya citra jelek, menyebarnya cepat sekali. Dan untuk mengembalikan rasa kepercayaan itu susah. Kalau sukanya? Kalau sukanya ya kita konsisten, itu aja. Jadi kalau kita dipercaya customer, alhamdulillah saya punya customer tetap itu juga cukup banyak. Untuk keeping, untuk handling juga selama ini beliau masih mempercayakan ke saya gitu loh. Jadi otomatis sukanya ya dapurnya tetap ngebul Pak. Oh gitu ya. Iya. Mungkin ya faktor diikutkan kontes kemudian menang juga ada rasa bahagia sendiri. Ya, itu salah satu kesenangan tersendiri. Salah satu pembuktian ke kita, ke customer, kalau kita ndak hanya jual omongan, tapi dengan bukti. Ya alhamdulillah udah beberapa kali lah. Pak ini ikan ada ikan bahan bagus enggak? Bismillah, insya Allah kedepannya bagus. Ternyata setelah beberapa waktu ikan itu bisa seperti yang kita harapkan. Harapan sekaligus melihat kondisi perkoian sekarang. Kontes kan jarang diadakan. Ya. Terus kemudian juga mungkin ada faktor-faktor yang membuat lesu, mungkin dari analisa Mas Agus sendiri gimana? Kalau memang dimulai pertengahan tahun kemarin ya 2024 itu memang di dunia show koi itu mengalami penurunan peserta, mengalami penurunan peserta, juga jual beli ikan juga. Kalau di tempat saya juga di beberapa tempat teman-teman yang lain juga mengalami penurunan gitu. Terlebih di awal tahun ini juga rasanya itu luar biasa. Ada event entry-nya hanya sekian, tidak sesuai seperti tahun-tahun kemarin. Kemungkinan ya faktor pertama mungkin keadaan ekonomi sekarang yang lagi kurang bagus. Tapi kalau dari segi di koi sendiri sih menurut saya tidak ada hal yang perlu dikeluhkan. Iya, jadi ikan bagus juga masih banyak, yang breeder juga, yang nyetak juga masih banyak gitu loh. Handling ini yang punya yang siap untuk tarung di arena juga masih banyak, tapi yang bikin lesu memang customernya ini. Jadi banyak nama-nama customer owner show tahun kemarin itu di tahun ini hilang. Sementara mungkin menghilang, istirahat. Ya semoga aja istirahat Nur. Tidak menghilang, semoga aja istirahat. Misalkan ada penghobi yang tertarik mengikuti langkah seperti Mas Agus, kira-kira apa yang harus dipersiapkan Mas Agus? Maksudnya ini
pengen niru Mas Agus. Nah, jadi handling, jadi kiper gitu. Jadi yang pertama itu yang jangan sampai kita mengejar nominal materi dulu Pak Nur. Itu yang paling penting. Jadi yang pertama yang kita tanamkan itu kita seneng dulu ke ikan. Kita tidak mengejar materi dulu. Yang penting itu. Yang kedua, kalau bisa mempersiapkan fasilitas, sarana itu juga penting. Terus sering-sering silaturahmi ke senior-senior lah. Kita belajar ikan lebih dalam lagi. Karena koi itu luas, jadi setiap varietas itu punya keunggulan dan semua handler atau kiper itu belum tentu menguasai. Nah, punya keunggulan masing-masing juga. Seperti itu. Jadi semakin banyak guru itu semakin bagus. Satu lagi pertanyaan sebelum pertanyaan terakhir, kira-kira dengan ikan sebanyak ini, sarana sebanyak ini, satu bulannya operasionalnya berapa? Kira-kira. Tuh, kalau pakan aja itu sekitar 5 juta pasti ada Pak Nur. Kalau pakan pasti ada 5 juta. Kalau listrik sih enggak ya batasan 1 juta lah kalau listrik itu dengan fasilitas segini. Kalau air kan saya pakai air sumur, jadi tidak ada biaya lebih untuk air. Biaya yang lain ini biaya yang tidak terduga, biasanya itu obat, terus fasilitas alat-alat ini yang kadang-kala rusak, trouble. Kita harus punya spare di situ. Terakhir Mas Agus menyapa ke penonton mata koi Mas Agus. Ya, untuk penonton mata koi ikuti terus video-video Pak Nur biar mendapatkan pengalaman, pembelajaran yang lebih Pak Nur. Ya, terima kasih. Dan tetap semangat untuk mencintai ikan koi. Oke, siap. Baik, sampai di sini perbincangan saya dengan Mas Agus Jarung Suwek ya. Tentunya mungkin masih ada yang belum disampaikan, nanti bisa menulis pertanyaan di komen-komen ya. Sampai di sini untuk penghobi koi senusantara kita akhiri. Sampai jumpa video berikutnya. Salam. Ya. Salam koi lover. Salam koi lover. Terima kasih.